Oke, baik. Terus pertanyaannya apa tadi, Pak? Pertanyaannya bagaimana menjadi leader yang Bagaimana menjadi leader sejati? siap. Oke, Pak. Saya sharing ya, Pak. Semoga nanti Bapak memaklumi kalau nanti jawabannya kurang benar, mohon dimaafkan. Saya juga lagi belajar, Pak, karena saya di Livegood baru 1 tahun, ya. Saya di Livegood baru 1 tahun. Terus di sini banyak mentor-mentor saya. Ada Bu Lili, ada Karita, ada Dr. Sugeng Riyadi, terus ada Pak Agung Budiarta, ada Kak Maria. Tapi saya berusaha menjawab semampu saya ya, Pak. Siap. Saya tidak menceritakan orang lain, tapi saya menceritakan diri saya aja, supaya nanti tidak ada kesan bohong, ya. Supaya tidak ada kesan seperti apa dan bagaimana. Saya sharing pengalaman saya, Pak. Siap. Kenapa saya masih terus mempertahankan semangat saya? Karena saya punya visi dan punya misi, Pak. Kenapa saya terus bertumbuh? Kenapa saya terus semangat menjalankan bisnis Livegood? Nah ini, terus kenapa Pak Hardy bisa? Nah, karena poin pertama, saya menyadari kalau kita hidup, manusia ini adalah makhluk sosial. Maka prinsipnya adalah bagaimana hidup kita bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau cuma sekedar cari uang, ya Pak, mohon izin, kalau sekedar cari uang, tidak berbagi ilmu, tidak berbagi pengetahuan, tidak berbagi pengalaman, sharing tentang sukses dan keberhasilan, itu mungkin tidak perlu di Livegood dengan kita berjualan atau kita bekerja sebagai seorang karyawan cukup. Nah, tapi kenapa saya berusaha menjadi leader sejati? Saya ya Pak, saya cerita saya. Kenapa? Karena saya merasa di Livegood ini kita bisa berbagi, Pak. Berbagi apa? Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang kita dapatkan untuk orang lain. Contoh, Bapak ikut Zoom, lalu Bapak dapat pengetahuan dari Dr. Sugeng tentang materi kesehatan, tentang manfaat produk, ya, terus tentang khasiat-khasiat produk. Bapak tinggal meneruskan ke teman-teman dan lingkungan Bapak. Karena di luar sana masih banyak orang yang notabene-nya kepingin hidup apa adanya. Jadi tugas kita sebagai insan manusia berusaha mengedukasi, memberikan informasi bahwa bisnis ini bukan hanya sebatas uang yang kita cari. Contoh, Bapak Ibu, kita harus ingat dulu, Livegood ini ownernya punya visi. Bagaimana menolong masyarakat dengan pola hidup sehat dengan biaya yang murah. Pak, mohon maaf. Saat ini kita melihat Livegood itu harus secara universal. Apa Pak Hardy? Ingat banget tuh, ingat banget. Saya tuh selalu menyampaikan ke teman-teman, ayah bunda, bahwa Livegood itu ada produk. Bapak Ibu wajib beli produknya supaya Bapak Ibu tetap sehat, supaya Bapak Ibu tetap cantik, awet muda, dan Bapak Ibu bermanfaat buat orang lain. Bagaimana kita mau cerita sukses kalau kita bengek? Maaf ya Pak. Bagaimana kalau kita mau cerita sukses sementara kita asam urat? Bagaimana kita mau cerita sukses sementara, maaf, kita badannya tidak sehat? Nah, berarti penampilan kita apa adanya, nggak bisa. Terus gimana Pak? Nah, di Livegood itu ada banyak produk. Nah, produk ini harganya pabrik, harus disadari dulu Pak. Ya. Belum ada perusahaan di luar sana yang memberikan produk, Bapak beli 1 botol harganya pabrik. Beli 1 botol harganya pabrik. Nah, saya begitu mencintai perusahaan ini, karena harganya murah.
dan saya bisa tolong masyarakat, saya bisa tolong lingkungan, saya bisa tolong teman-teman saya, sahabat saya dengan harga yang murah. Nah, artinya lisan saya dibutuhkan oleh teman-teman saya. Kemampuan Pak Hardi, kemampuan Dr. Sugeng itu terbatas, Pak. Maka saya selalu bilang, tidak penting sosok seorang Hardi, tidak penting sosok seorang Dr. Sugeng Riyadi. Yang penting orang-orang yang ada di Zoom malam hari ini, Anda sukses, Anda jadi diamond, Anda bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, kalau ini setiap leader mempunyai semangat untuk berbagi informasi, berbagi peluang, berbagi pengetahuan, maka bisnisnya pasti jadi, Pak. Bisnisnya pasti jadi. Nah, kenapa tidak jadi? Karena teman-teman itu hanya melihat menjalankan bisnis live good, hanya make money, dapat uang. Terus tidak ada nilai, saya ingin bermanfaat buat orang lain. Itu nggak ada, Pak. Yang ada bicaranya apa? Untung rugi. Yang ada bicaranya apa? Nih gua untung nggak ya? Gitu. Terus ini gua rugi ya, sehingga nilai berbaginya itu nggak ada. Boro-boro mau berbagi materi ya, Pak, berbagi lisan saja mereka ogah-ogahan. Padahal kalau disadari nih ya, Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau Zoom malam hari ini 400 orang menyadari kalau prospek itu mulia. Saya ulang Bapak Ibu, kalau 400 orang malam ini yang hadir, kalau menyadari kalau prospek itu mulia, Bapak Ibu nggak akan give up. Pasti Bapak Ibu akan semangat. Kenapa? Karena kita bukan bicara $25, tapi kita menolong banyak orang sehingga mereka hidupnya sehat dan ekonominya berubah. Bukan $25-nya. $25 itu cuma sebab akibat, Pak. Tapi kalau orang menyadari, saya nih prospek nih, saya mau nolong mereka, saya mau bantu dia. Ini insya Allah 400 orang ini, Pak, yang ada di Zoom, semua bakal jadi leader hebat. Tapi kan mereka lagi-lagi bicaranya, saya prospek, saya dapat $25. Hanya itu, Pak, yang ada di pikirannya. Maka, sehingga bicaranya untung rugi. Tapi dia lupa, kalau rizki itu bukan hanya uang. Tapi apa? Nikmat sehat yang dikasih oleh Tuhan kepada dirinya, dan dia harus berbagi. Karena dia punya lisan, lisannya ini harus menyampaikan kepada orang lain. Nah, kalau bahasanya ya Pak, ini kalau bahasa di kepercayaan saya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak orang kepada kebaikan untuk hidup sehat dengan harga yang murah. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah mereka dari kemungkaran. Miskin itu kemungkaran, Pak. Nggak punya duit itu kemungkaran, Pak. Kekufuran. Makanya kata baginda Rasul, kata Nabi saya ya Pak, kata Nabi saya, andaikan kekufuran itu berbentuk ular, akan kubunuh dia. Karena kekufuran itu menyebabkan, karena kemiskinan itu menyebabkan orang kepada kekufuran. Jadi kalau Bapak Ibu, ayah bunda kayak Bapak nih, ya, melihat prospek itu untuk menolong mereka, merubah hidup mereka, merubah masa depan mereka, prospek itu menyenangkan, Pak. Prospek itu menyenangkan, edukasi itu menyenangkan, telekonferensi itu menyenangkan. Terus ngisi Zoom itu menyenangkan. Kenapa? Karena kita berbagi pengetahuan, kita berbagi ilmu. Contoh nih Pak, contoh ya. Ini kalau teman-teman menyadari nih, ya. Tadi Bu Masra bilang leader hebat. Kalau dia betul-betul Bapak Ibu menyerapi materinya tadi, lalu dia jadi leader hebat, kan hidupnya berubah. Ketika hidupnya berubah, dia bisa tolong orang lain, dia bisa bersedekah, dia bisa kasih makan anak istrinya.
dia bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Cobalah lihat, prospek itu menyenangkan. Prospek itu membuat kita happy. Prospek itu membuat diri kita bermanfaat. Bukan 25 dolarnya, Ibu, Bapak, gitu. Ya. Kalau kita melihat prospek itu menyenangkan, membantu orang lain itu menyenangkan, ngisi Zoom itu menyenangkan, telekonferensi itu adalah siar daripada kemiskinan, terus Zoom itu kita hadir mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta wawasan, pasti orang itu jadi leader hebat, Pak. Pasti jadi leader sejati. Nah, untuk bisa kayak gitu gimana? Dari sini. Nah, dari sini, Pak, dari hati. Kalau menyikapi bisnisnya dari hati, pasti enak. Ya. Lagi-lagi, cobalah buat bahwa prospek itu menyenangkan. Telekonferensi itu menyenangkan. Ikut Zoom, mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Coba, kalau itu dilakukan, jaringan kita bertumbuh, Pak. Dan kita jalannya pun enak. Karena kalau nanti cuma gara-gara uang, begitu nggak dapat uang kita marah, kita komplain. Ini bisnis kayak apa? Bisnis macam mana? Kok saya nggak dapat duit? Saya disuruh bayar terus setiap bulan. Nggak ada, Pak, yang nyuruh bayar setiap bulan. Kenapa? Karena kesadaran untuk ikut Zoom, kesadaran mau belajar, kesadaran mau rendah hati, kesadaran untuk berbagi, itu belum ada. Nah, supaya ada gimana? Buka hatinya, lepaskan jubahnya. Yuk kita sama-sama belajar. Ya. Jadi dibikin happy, Pak. Ya, kalau bikin happy, lalu tidak ada beban. Jangan ada beban. Kalau ngerjakan liput, kalau ada beban ya kemerungsung nanti hidupnya. Ya. Akhirnya apa? Berkeluh kesah. Nih, berkeluh kesah. Kalau kita menjalankan liput ada beban, oh saya nggak enak, saya nggak ini. Nanti berkeluh kesah jadinya. Balik aja ke diri. Oh ya, saya ini loh, bentuk balas budi kebaikan dari Tuhan untuk saya, maka saya harus tolong umat Tuhan. Ya, saya ulang, Pak. Bentuk kebaikan Tuhan sama kita, Tuhan kasih kita napas, Tuhan kasih kita mata untuk melihat, maka bentuk balas budi kita sama Tuhan, kita nolong umatnya yang di bumi ini, Pak. Kita tolong umatnya dengan apa? Loh, dengan 850 loh hidup saya berubah, Pak. 850 loh. Nah, saya butuh orang-orang seperti upline saya yang selalu membagikan informasi. Kira-kira gitu, Pak. Jadi, lagi-lagi bicaranya ke hati. Oh ya, saya harus bermanfaat buat orang lain. Bukan uangnya. Kalau uang nanti kita ketika nggak dapat, marah. Ketika nggak dapat, komplain. Jaringannya rontok, bingung. Ya. Tapi apa? Saya ingin bermanfaat buat orang lain. Dan itu bukan di sini. Terus di mana, Pak? Di sini. Kalau di sini, di mulut nih, rata-rata itu biasanya cuman basa-basi aja. Oh, saya ingin bermanfaat, saya ingin bermanfaat. Tapi kalau ditempatkan di hati, maka dia akan jadi leader yang sejati. Oke ya, Pak? Siap. Semoga Bapak bisa menjalankannya dengan hati. Dan insya Allah Bapak jadi demon di Lipgood ya, Pak. Amin, amin. Ya, oke. Baik. Ada lagi, Mbak Ana? Ada lagi, Coach, satu dari M. Nur DT, Pengulu Mudo. Mohon tipsnya agar kami bisa menduplikasi ilmunya, Coach. Ilmu apa tuh, Pak? Saya juga lagi belajar. Nih orangnya gimana? Bisa on cam nggak nih? Orangnya bisa on cam nggak? Saya mau lihat orangnya ganteng banget. Lah, ini Bapak yang semalam. Bapak keren banget. Kita hadir. Orang awak lo, Pak. Ayo orang awak kan ya. Iya lah, Pak. Nama Pak. Lain. Iya, Pak. Bahasa Pak. Alhamdulillah malam gini luar biasa sekali. Materi kita tadi itu sesuai yang disampaikan Bu Mas Ra, itu menjadi leader hebat.
kan ini yang itu sudah didapat oleh Pak Coach Hardy, kan luar biasa sekali. Nah, perlu kita tanyakan di sini Pak Coach, ya bagaimana kita bisa menduplikasi ilmu Pak Coach Hardy sehingga kita bisa menerapkan juga di grup kita gitu, walaupun grup kita belum seberapa. Itu satu. Yang kedua, saya mengerjakan bisnis ini full time sekarang ya Pak. Full time kenapa? Masa depan kita gantungkan di sini untuk kebahagiaan keluarga kita, untuk menyelesaikan amanah yang berupa tanggung jawab kita. Makanya kita betul-betul full time di bisnis Life Good yang kita jalankan. Nah, pertanyaan saya di sini ini, bagaimana caranya saya bisa menduplikasikan apa yang saya lakukan dengan tim saya, sehingga saya juga menginginkan apa yang saya kerjakan tuh mereka juga ikut mengerjakan apa yang saya kerjakan itu Mas. Mungkin itu sekira itu pertanyaan. Baik, ini pertanyaan yang keren nih, berat buat saya jawab. Oke ya Pak, saya kasih contoh dulu ya Pak, saya mohon izin, saya kasih contoh. Pemateri tadi adalah Ibu Masra. Ibu Masra ini adalah sosok ibu, sosok leader yang pada saat ini beliau yang ngajak beliau itu sama dengan saya. Yang ngajak beliau orangnya sudah tidak ada. Masih ada apa tidak ada saya nggak tahu. Ya, sudah masih ada atau tidak ada. Tapi beliau masih bertahan di Live Good. Ya, ya beliau masih bertahan di Live Good. Nah pertanyaannya itu ibu-ibu. Ya kan, masa kita kalah Pak sama kayak ibu-ibu, yang malu dong. Ya bener nggak Pak? Ya satu. Bener. Yang kedua, sorry ya, memangnya gue cowok apaan gitu ya Pak. Kalau kalah sama ibu-ibu. Jadi maksud saya begini Pak, saya mau kasih tahu sama Bapak kalau Ibu Masra itu sosok leader yang begitu peduli dengan organisasinya, sosok leader yang begitu peduli sama timnya, bagaimana timnya bisa bertumbuh dengan berbagai cara, apapun dia lakukan. Walaupun mungkin harus berkorban finansial. Ya kan? Nah, tapi saya mau kasih tahu sama Bapak, kalau kita mau seperti beliau, compare-nya gini. Ketika kita mengeluarkan uang, niatnya untuk menolong, niatnya untuk berbagi, Pak. Ya. Niatnya untuk berbagi, ya sudahlah. Yang penting ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, ketika kita ikhlas, kita mau kita kumpulin nih tim kita, bikin acara, umpamanya kayak Bu Masra itu kan sering bikin acara di hotel, biayanya kadang-kadang masih nombok gitu kan. Nah, tapi kalau kita niatnya untuk menolong umat Tuhan, umat Allah, nah maka Allah akan menumpukan energinya ke kita nanti, disebut dengan energi kebaikan. Energi kebaikan ini akan feedback baliknya diri kita. Nah, sehingga kita menjalankannya itu nothing tulus. Nah, pada perjalanannya kita akan ketemu selalu dengan faktor luck, faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan ini selalu mendekat kepada orang-orang, salah satunya orang-orang yang sering berbagi. Berbagi ilmukah dia, berbagi pengetahuankah dia, berbagi wawasankah dia, dan selalu happy. Nah, faktor luck ini gimana Pak? Tiba-tiba Bapak dapat tim ya Pak. Bapak dapat timnya jalan kenceng. Timnya jalan kenceng pintar gitu, ya kan? Itu faktor luck, faktor keberuntungan. Allah kasih itu sama kita. Nah, bagaimana caranya mendapatkan itu? Nah, itu yang terpenting kan Pak. Bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Kita bagi dulu Pak. Kita bagi dulu, maka kita akan dibagi oleh Allah. Kita memberi dulu, baru kita akan diberi oleh Allah. Baginya apa? Saya nggak punya uang, saya baru mulai. Tidak harus materi. Tidak harus materi. Konsisten telekonferensi. Konsisten bantu timnya untuk prospek. Konsisten bantu timnya untuk isi Zoom. Itu kan bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya. Ya kan? Benar. Ya Pak. Jadi mohon izin ya Pak, mohon maaf. Bila mana mati salah satu anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3 perkara. Ya. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Benar. Kalau malam ini
ada sosok dari seorang ibu dari Gorontalo memberikan ilmu buat kita, lalu hidup kita berubah, ini jadi ilmu bermanfaat yang bisa nolong beliau di alam kubur, Pak. Jadi jangan dianggap sepele pembicara Zoom. Oke, itu poin pertama. Poin yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sosoknya Bu Lili, sosoknya Bu Rita, sosoknya Dr. Sugeng Riyadi, maaf ya, kalau nanti ternyata Lipgood ini usianya masih 50 tahun ke depan masih ada, ya Pak. Lalu beliau sudah tidak ada, umpama amit-amit kita nggak minta, beliau sudah tidak ada. Ilmu beliau masih kita rasakan dan kita berhasil, itu yang bisa nolong beliau nanti disiksa kubur, Pak. Kalau teman-teman menyadari ini, teman-teman menyadari mulianya prospek. Saya ulang, Pak. Mulianya prospek. Mulianya bantu orang. Wow, ini mah jadi leader hebat, Pak. Cuman kan teman-teman melihatnya, oh ngapain gua ngisi telekonferensi capek-capek, ngapain gua ngisi Zoom capek-capek, udahlah gua di belakang layar aja. Mereka tidak lihat itu ilmu tuh bermanfaat, Pak. Gitu. Benar nggak, Pak? Benar sekali. Jadi setuju nggak kalau saya menyarankan prospek itu harus menyenangkan? Setuju nggak, Pak? Ikhlas. Yang terpenting ikhlas melakukannya, Pak ya. Ya, yang penting ikhlas ya kan? Ikhlas, Bapak menyenangkan, prospek itu menyenangkan. Insya Allah nanti Allah balas, gitu. Insya Allah Allah akan balas, gitu. Prospek itu harus menyenangkan. Jadi apa katanya Pak? Jika kamu tolong umatku, aku akan tolong kamu dan mempermudah segala urusanmu. Jadi kita prospek itu dalam rangka nolong umat. Bukan bicara 2%. 2% itu sebab akibat, hanya efek. Efek, gitu. Benar. Iya, hanya efek. Coba kalau teman-teman tuh menyadari kayak Mbak Sodik gitu kan. Mbak Sodik itu sosok orang tua yang betul-betul menyadari apa namanya ya? Cari rizki itu betul-betul dia menyadari, oh iya, ini gue bisa bantu banyak orang. Kayak Kak Maria berbagi ilmu. Memang mereka dibayar, Pak? Enggak. Mereka nggak dibayar. Sekarang kita sama-sama sharing nih, Pak. Sama-sama sharing. Bapak sama-sama dapat bonus di Lipgood. Bapak sama-sama dapat bonus metrik. Sama-sama dapat bonus sponsor. Ya kan? Kenapa para leader yang lain nggak sama-sama mau ngisi Zoom? Ayo, apa bedanya saya dengan teman-teman semua? Apa bedanya teman-teman dengan Kak Maria? Sama-sama. Sama-sama dapat bonus, sama-sama punya hak yang sama. Tapi kenapa nggak mau ngisi Zoom? Kenapa nggak mau berbagi ilmu? Padahal berbagi itu mulia. Ya kan? Berbagi itu mulia. Coba Bapak, coba bayangin sama-sama. Ayo, saya ngajak nih teman-teman Platinum berpikir. Teman-teman Gold berpikir, hak kita sama loh. Hak kita sama Bapak Ibu. Tidak ada yang bedakan saya dengan para Gold, para Platinum, tidak ada. Kita sama-sama punya hak yang sama. Tapi kenapa Kak Maria mau ngisi Zoom? Kenapa Pak Agung Budiarta mau ngisi Zoom? Kenapa mereka mau berbagi ilmu? Karena mereka tahu ketika saya berbagi, maka Tuhan akan bagikan rezeki untuk saya. Kalau semua leader menyadari ini, Pak, wow, SGR Academy tahun depan akan ada ratusan diamond, Pak. Beneran saya bilang. Beneran. Kalau semua leader menyadari kemuliaan berbagi ilmu, kemuliaan berbagi pengetahuan, kemuliaan berbagi pengalaman, justru karena nggak bisa kita belajar. Pak, saya nggak bisa. Yuk kita belajar dulu jadi MC. Pak, saya nggak bisa. Yuk kita belajar dulu di telekonferensi. Pak, saya nggak bisa. Yuk kita belajar dulu di prospek. Latihan dulu di prospek. Semakin sering lidahnya diasah, semakin tajam lidahnya. Pedang itu kan begitu, Pak. Kalau dulu zaman purbakala, orang itu punya pedang.
Kalau dia jago main pedang, dia jadi penguasa, Pak. Kalau sekarang jago main silat lidah, dia jadi orang hebat, Pak. Nah, supaya lidahnya tajam, sering-sering prospek, sering-sering edukasi, sering-sering berbagi ilmu. Jangan pelit sama ilmu. Pak, saya bisanya ini, ya udah nggak apa-apa. Semua MC juga tadinya kan belajar, ya. Jadi saya minta tolong nih sama Bapak semua, sama teman-teman semua, jangan pelit untuk prospek. Ya, prospek itu menyenangkan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, ya. Jangan cuman gara-gara $25, jangan Bapak Ibu. Masih banyak dari $25 itu, ya. Bapak Ibu terus aja berbagi ilmu. Prospek orang sebanyak-banyaknya, bantu orang sebanyak-banyaknya. Pasti Bapak Ibu hebat. Tuhan nggak akan diam kok dengan kehidupan kita. Kayak Ibu Masra itu, beliau pengacara, ya. Beliau pengacara, ngenanganin kasus banyak, tapi masih mau libatkan di Live Good. Nggak di Live Good aja beliau hidup kok. Nggak di Live Good aja beliau bisa punya uang kok. Ya, Bapak tahu kan kalau pengacara itu sekali nanganin kasus berapa uangnya. Tapi kenapa mau? Karena melihat ada satu sisi kemuliaan dari itu semua. Apa dia? Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi peluang. Oke ya, Bapak, semoga terjawab. Semoga terjawab ya, Mbak Ana. Ada lagi terakhir Mbak Ana, satu lagi. Terjawab ya Pak? Ada ini Coach dari Kak Queen Era. Monggo Kak Queen Era langsung on cam ya. Saya mau tanya secara langsung kepada Coach Hardy. Ya, Assalamualaikum, Coach. Iya, lah semalam kan udah ketemu saya, kenapa nggak nanya, baru sekarang nanya. Ya oke, dah nanya nggak apa-apa, ya lanjut. Terkait ini gitu, Coach. Kita kan, apakah kita kalau mau prospek itu, mengclosingkan orang itu, ilmu yang Coach kasih kita malam hari ini, kita sampaikan kepada orang yang calon prospek kita atau calon mitra kita. Itu kira-kira bisa masuk nggak, kita bisa langsung bisa closing gitu, atau kita closingnya secara pelan dulu? Apa itu kan kalau kita bicara soal kelideran tentu kan hard gitu ya, secara keras gitu loh maksudnya. Nah itu kira-kira bisa masuk nggak? Itu aja pertanyaannya, Coach. Itu aja, hanya pertanyaan. Oke, Bu Era, baik. Ini pertanyaan bagus ya, Bu Era. Gini, harus disadari sama Bu Era, ketika kita prospek, kita hanya ketemu dengan 2 orang. Ya, kita hanya ketemu dengan 2 orang. Siapa dia? Orang yang pertama adalah orang yang menolak. Yang kedua adalah orang yang menerima. Hanya ketemu dengan 2 orang ini. Nah, kabar baiknya, menolak dan menerima ini bukan kuasa kita. Ya, ini bukan kuasa kita. Lalu kuasa siapa? Kuasanya Allah, kuasanya Tuhan semesta alam. Nah, berarti ada peran Tuhan di dalam keberhasilan kita. Saya ulang, ada peran Tuhan di dalam keberhasilan kita. Maka bagaimana supaya Tuhan mau bantu kita? Maka saya sarankan, sering-seringlah berbagi ilmu. Sering-seringlah berbagi pengetahuan ke banyak orang. Sering-seringlah menolong banyak orang. Sering-seringlah tersenyum, berhenti komplain, berhenti baper, berhenti marah, berhenti menyalahkan upline, berhenti menyalahkan downline, koreksi diri sendiri. Ya, supaya ada tolong Tuhan dalam kita melakukan prospek. Ya. Kenapa? Karena kalau pekerjaan kita, ya contoh. Kalau pekerjaan kita komplain saja, marah saja, lalu Tuhan melihat kita tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, yang tadinya mau closing jadi nggak closing. Kenapa? Karena kata Tuhan, kalau dia closing, dia bakal jadi demon. Kalau nanti dia jadi demon, takutnya lu sombong.
Ya kan? Takutnya nanti lu sombong. Maka Tuhan bilang, nih orang kalau gabung, dia bakal jadi demon. Kalau jadi demon, nanti lu sombong. Makanya Tuhan nggak kasih. Nah, makanya disuruh rendah hati. Suruh rendah hati, selalu bersyukur, no complain, no baper, tidak menyalahkan siapapun. Gitu. Kenapa? Karena nanti kalau sukses, dia menyalahkan orang lain. Nggak sukses juga menyalahkan orang lain. Karena memang kerjanya menyalahkan orang lain. Gitu. Jadi ukuran sukses itu adanya di sini. Di hati kita. Kalau hati kita tulus membantu, bukan memanfaatkan, maka ada tolong Tuhan dalam kehidupan kita. Ini tingkat spiritual yo, Bu Era. Karena kan Bu Era orang spiritual. Saya coba mengarahkan Ibu untuk kembalikan ke hati. Nah, kalau kita berjalan dengan energi kebaikan, maka energi kebaikan itu akan sampai ke orang lain. Ada orang begini, tuh orang prospek kok biasa-biasa aja, tapi kok dia gabung. Karena Tuhan kasihan sama orang yang prospek itu. Tuh orang kok jalan ya, tuh jaringannya jalan ya, padahal dia leader biasa. Mungkin orang itu pernah berbuat baik sebelum-sebelumnya. Tuhan kasih kebaikannya dibalas pada hari ini. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama Bapak Ibu, ayo rendah hati. Ya, karena kalau kita belum apa-apa sudah menyalahkan upline kita. Belum apa-apa sudah menyalahkan downline kita. Ya. Nanti Tuhan tuh, nanti kalau dia jadi demon lu salahin. Lu sih terlalu pinter. Nah gitu tuh Tuhan. Makanya Tuhan gak mau kasih. Kalau nanti ternyata dia orang ini, udah, akhirnya kita kerjanya menyalahkan saja. Ya. Jadi saya sarankan sama Bu Era harus ingat. Ketika kita prospek, kita hanya ketemu dengan 2 orang. Tapi di sela-sela 2 orang ini, ada namanya faktor lux. Ada tolong Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ada tolong Tuhan. Maka, Bapak Ibu, coba lihat. Leader-leader yang sukses itu pasti hatinya besar. Ya, pasti hatinya besar. Jiwanya besar. Coba lihat. Kalaupun dia sukses, hatinya nggak besar, biasanya nggak lama. Biasanya nggak lama. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang besar, orang-orang hebat itu, hatinya lembut Bapak Ibu. Hatinya lembut. Jiwanya tegar. Hatinya lembut, jiwanya tegar. Gitu. Nah, maka saya selalu mengajak kepada teman-teman semua, tidak ada yang pintar, kita semua masih belajar. Ayolah, rendah hati. Ya. Saya tuh salut loh Bapak Ibu, kemarin tuh teman-teman di puncak itu, acara puncak kemarin, itu leader luar biasa loh hebatnya. Sabar-sabarnya luar biasa. Saya lihat itu semuanya hebat leader-leader Livegood itu. Ya. Bapak Ibu yang hari ini ada di ruangan Zoom malam hari ini, Anda semua orang luar biasa loh. Anda orang pilihan. Anda sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk pegang perusahaan yang betul-betul ini perusahaan Ferrari, kapal pesiar Bapak Ibu. Ya, jadi Bu Era, rendah hatilah supaya Tuhan tolong dan mudahkan kita. Pak, closing gimana? Closing mah urusan Tuhan. Ya guys. Ya Bu Era. Bu Era. Yep. Jadi kalau gitu gimana? Closing mah urusan Allah. Nah, jadi kalau gitu apa? Perbanyak saja prospeknya, lalu perbanyak berdoa, perbanyak berbuat baik. Jangan kerjanya menggibah. Kalau menggibah sana, menggibah sini, cerita sana, cerita sini, belum tentu orang yang kita ceritain itu tidak demikian kan? Kita habis energinya, orang yang kita ceritain dia lagi makan sama istrinya enak-enak. Ya kan? Ya kan? Buat apa? Jadi lebih baik kerjakan bisnis ini dengan happy. Coba kemarin tuh di puncak. Happy nggak? Happy. Senang nggak? Senang. Semuanya happy. Itu ya. Jadi kerjakan bisnis ini dengan happy. Jangan kemerungsung.
Pak nggak sukses, kok Pak belum? Ya udah terus aja, karena niatnya kan mau berbuat baik. Niatnya mau apa, Bu Era? Berbuat baik. Bu Era Ingin niatnya mau ngapain? Mau berbuat berbuat baik. baik, mau nolong orang gitu. Oke? Oke guys. Iya, oke. Itu yang bisa saya jelaskan sama Bu Era ya. Maafin saya Bu Era, semoga tadi mewakili.